Insya Allah di bulan Januari teman kita baru datang dari Mesir yang kemarin itu mempelopori Ustaz Komar. Kalau sekarang lagi kalau pagi di sini di Mesir itu kisaran jam 2, 3 malam. Ayo bismillah. Siapa nih? Si ini ada nggak? Ada ya. Baik. Ya, bismillah. Allah. Pembahasan pagi ini insya Allah cakep pembahasan. Ayo siapa? Nur Alif ada. Buka dah 6:30 nih. Ada kegiatan yang lainnya. Ada. Atau yang lainnya enggak apa-apa. Enggak ada. Habib, boleh Habib, saya Habib. Bismillah. Ustaz Wijayanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad habibir rabbil alamin imam asfatu al-asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengulang kembali, belajar kembali mengenai tafsir Abah yang nanti akan dipaparkan oleh beliau Habib Hasan Al-Idrus Al-Mukarram kepada Abah Sayyidina Syekh Al-Habib Sagaf bin Habib bin Syaikhul Bakar bin Salim. Semoga beliau ditempatkan di sisi yang mulia di sebelah baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Mukarramah Munal Mahbubah Umi Wahidah beserta keluarga, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya dan dilancarkan serta dimurahkan rezekinya. Pada pagi hari ini tawasul serta pemaparan mengenai kajian tafsir Nurul Iman yang akan dipimpin langsung atau dipaparkan langsung oleh beliau Al-Habib Hasan Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, ridha cinta. Sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه وأهل بيته ثم إلى رسول الله شيئا مستجاب المهدي بن سليم. وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita buka tafsir Nurul Iman di halaman 208. Alhamdulillah kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa ay wadhkur id qulna lil malaikati isjudu li adama ay sujudut tahiyatil bil inhina fasajadu illa iblis ay huwa abul jan kana bainal malaikati aba ay imtana'a minas sujudi wastakbara takabbara anhu wa qala ana khairu minhu wa kana minal kafirin ay fi ilmillah. Di situ tertera di ayat 34 seperti mana ditukil di dalam hal ini dalam tafsir Jalalain seperti itu. Kemudian menurut penafsiran tafsir Abah tersebut, yaitu tafsir Iman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Muhammad ingatkan kepada umat, yaitu kepada kita yang datang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena zaman itu kita tidak tahu. Tahunya setelah turunnya Al-Quran. Artinya di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di saat itu kita tidak tahu untuk apa. Tahunya setelah turunnya Al-Quran. Kita tahu setelah turunnya Taurat. Kita tahu setelah turunnya Injil, kita tahu setelah turunnya Zabur, yaitu daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Kalau kita tahu masalah ini, karena masalah ini terjadi sebelum kita ada di zaman datu kita yang pertama, yaitu Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di saat terjadi malaikat tidak mampu untuk memberi nama daripada makhluk semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun ada di saat itu, yaitu datuk daripada setan dan jin, datuk daripada hantu-hantu, yaitu maksudnya itu iblis. Wahai para malaikat, usjudu li malaikat kepada bil inhina, namun mengangguk seperti kita kalau hormat orang assalamualaikum itu hormat. Seperti mana dulu ketika kita kalau abah tuh muter-muter berjumpa dengan kita, ya alangkah lebih eloknya bagi seorang murid ketika ada di hadapan gurunya hormat dengan menundukkan kepala. Itu bil inhina, yaitu menundukkan kepala. Bukan sujud di kaki. Maksudnya sujud di kaki itu kita kadang-kadang kalau mau sowan ke orang tua di saat habis Idul Fitri itu, kadang-kadang sujud sampai sungkeman itu cium kaki kedua orang tua kita. Tidak boleh. Tuh Abah bilang, manusia sujud kepada sesama manusia. Artinya dengan Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita mengangguk. Itu pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk karena itu Islam adalah akhlak yang akhlak. Kalau ada orang mulia, orang
orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, ya kita harus hormat. Karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi menteri. Karena zaman itu kita tidak tahu. Tahunya setelah turunnya Al-Quran. Artinya di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Di saat itu kita tidak tahu untuk apa. Tahunya setelah turunnya Al-Quran. Kita tahu setelah turunnya Taurat. Kita tahu setelah turunnya Injil. Kita tahu setelah turunnya Zabur. Yaitu daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Kalau kita tahu masalah ini, karena masalah ini terjadi sebelum kita ada di zaman datu kita yang pertama, yaitu Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Di saat terjadi malaikat tidak mampu untuk memberi nama daripada makhluk semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun ada di saat itu, yaitu datuk daripada setan dan jin, datuk daripada hantu-hantu, yaitu maksudnya itu iblis. Wahai para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kamu sekalian, kamu wahai para malaikat kepada Adam. Ai sujudu tahiyatin bil inhina. Maksudnya sujud bukan seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mengangguk hormat. Maksudnya mengangguk hormat seperti ini. Ya, Abah contohkan dulu. Seperti kita kalau hormat orang, Assalamualaikum. Abah kalau lewat kamu menundukkan kepala, itu hormat. Seperti mana dulu ketika kita, kalau Abah itu muter-muter berjumpa dengan kita, ya kan? Ya, alangkah lebih eloknya bagi seorang murid ketika ada di hadapan gurunya, hormat dengan menundukkan kepala. Itu bil inhina, yaitu menundukkan kepala. Bukan sujud di kaki. Maksudnya sujud di kaki itu, kita kadang-kadang kalau mau sowan ke orang tua di saat habis Idul Fitri itu, kadang-kadang sujud sampai sungkeman itu cium kaki kedua orang tua kita. Tidak boleh. Tuh, Abah bilang, manusia sujud kepada sesama manusia. Artinya dengan posisinya sampai cium kaki orang tua kita. Apabila mengatakan nggak boleh, sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita mengangguk, itu pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati. Karena itu Islam adalah agama yang penuh dengan tata krama, akhlak. Kalau ada orang mulia, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, ya kita harus hormat. Karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diangkat menjadi bupati, menjadi presiden, menjadi menteri. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat dia menjadi lurah, menjadi sekdes, menjadi RT, menjadi RW. Itu pengangkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mesti ada hormat. Ini Islam. Islam memberikan pendidikan. Kalau kita ketemu disunahkan untuk memberi salam kepada orang yang kita hormati. Dijabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada orang yang jalan supaya hormat kepada yang duduk.
memberikan salam, assalamualaikum. Ini Islam yang mudah supaya hormat kepada yang lebih tua. Itu dijabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberi salam kepada orang yang lebih tua, yang sedikit jumlahnya, maksudnya memberi salam kepada yang lebih banyak dengan mengucapkan ulu salam, assalamualaikum. Yang naik kendaraan menghormati kepada yang jalan kaki dengan menguluk salam, yang orang kendaraan tersebut, assalamualaikum. Menghormati akhlak budi pekerti. Oh, itu bupati contoh ya kan, kita kadang-kadang kalau mau pejabat dalam hal itu abang memperumpamakan, oh itu bupati korupsi. Itu bukan bupatinya yang korupsi, orangnya. Yang kita hormati pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada. Di dalam hal ini kita kadang-kadang kalau mengatakan itu bupati korupsi, itu bukan bupatinya korupsi, itu orangnya. Maksudnya itu oknum, bukan bupatinya. Bupati itu artinya orang yang kita hormati pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tuh, lihat ajaran Abah tuh sungguh luar biasa. Tidak ada istilah karena tidak dikasih pinjaman desa. Apa itu namanya pinjaman desa? Yang dulu zaman dulu tuh zaman Abah itu dikatakan simpedes. Kita di sini tidak dikasih sama desa simpedes, tidak dikasih pinjam uang karena enggak ada pinjaman uang untuk orang-orang yang tidak bekerja, tidak mampu di desa, lalu bikin rusak kantor desa. Ini bukan akhlak Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu nafsu. Manusia-manusia yang mempunyai sifat yang sudah diciptakan jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abah cerita di dalam hal ini ya kan, kemarin Umi periksa tangannya Abah begini. Kalau jari manis ini, yaitu jari manis lebih panjang dari jari telunjuk, itu orang mempunyai sifat jelek. Menurut ilmu psikologis ya, ketika jari manisnya kita sejajarkan lebih panjang daripada jari telunjuk, itu menurut ilmu psikologis itu orang mempunyai sifat jelek. Jadi kalau kamu tahu kamu punya itu, kau jelek sifatnya, jelek, jahat, bisa membunuh orang, bisa mukul orang. Kalau jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk, itu kau punya sifat jahat. Sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat jari kamu, mana yang lebih panjang? Jari manis. Nah, kalau jari manisnya lebih panjang, itu kamu, itu jahat. Jahat kamu itu bisa bunuh orang, bisa pukul orang, mempunyai sifat-sifat jelek, sifat jahat. Jadi perlu kita melakukan introspeksi diri, melihat diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Di dalam diri kamu, kenapa kau tidak lihat? Maksudnya kamu introspeksi diri dalam ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kepada diri-diri kita. Apa rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan di dalam diri ini? Maksudnya gitu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu yang melakukan aksi-aksi demo, itu tidak punya sifat mulia, tidak punya sifat sabar, tidak punya pikiran yang luas, tidak punya pikiran yang panjang. Ketemu pencuri di pasar, itu lihat dulu. Itu pasti jari manisnya lebih panjang daripada telunjuk. Jadi polisi-polisi kalau tangkap orang, lihat dulu sebelum ditanya. Lihat dulu jari manisnya berapa panjangnya ini. Tambah panjang, tambah jahat itu manusia. Jadinya ketika posisi di forensik, itu para polisi-polisi melihat segala sesuatu di dalam unsur-unsur tubuhnya kita. Seperti mana di dalam ilmu psikologis, ketika posisi jari manis lebih panjang daripada jari telunjuk, ketika dibeberkan, maka orang tersebut mempunyai sifat jahat atau sifat jelek. Gitu.
Karena ada dalilnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan hal ini sering diungkapkan oleh Allah. Gitu kan? Makanya di dalam hal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum a'yunun la yubsiruna biha." Sungguh telah kami ciptakan penduduk neraka jahanam. Ini fi'il madi. Telah kami ciptakan penduduk neraka jahanam yang kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, tapi matanya tidak dilihat atau tidak dipakai untuk mendengar. Lahum udhunun la yasma'una biha. Punya telinga, tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengar. Lahum qulubun la yubsiruna biha. Punya hati, tapi tidak merasa dengan apa yang dilakukan itu, melakukan perusakan, bahwa itulah keturjanan. Melakukan pembunuhan, nggak merasa bahwa hal itu adalah kejahatan. Itu. Makanya orang-orang yang jahat itu di dalam hatinya tidak ada merasa melakukan perbuatan itu adalah kerusakan. Seperti mana ya kan? Kayak macam kejadian di Aceh, kejadian sekarang di Padang. Itu bukan suatu pelajaran dulu yang Allah Subhanahu wa taala kasih di dalam hal ini tsunami karena perbuatan manusia. Cukup di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan melakukan perusakan di permukaan bumi ini yang lingkungannya sudah bagus. Menebang pohon. Ketika di kali ada bantaran sungai, kita bikin posisinya tempatnya kali itu udah tempatnya kita. Kemudian kalau di laut, posisinya kita di tengah-tengah laut dibikin posisi pulau. Nanti suatu saat air laut itu akan meluap. Itu posisinya di dalam hal ini bukan kekurangan manusia, pelampauan batasnya manusia. Ditebangnya pohon sana sini kerjasama antara pemerintah ini dengan ini, ya Allah. Yang sengsara siapa? Ya rakyat jelata. Ya dikirim di dalam hal ini. Jadi segala sesuatu di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sudah ada sistemnya. Ketika di dalam sistem tersebut kita kurangkan atau kita lebihkan di dalam hal ini, maka sistem tersebut akan rusak. Kalau sudah rusak di dalam hal ini, maka tunggulah bencana itu pasti akan datang. Bukankah hal itu sudah ada kejadian di umat-umat terdahulu? Itu menjadi contoh pada umat-umat setelahnya. Itulah pelampauan batasnya manusia. Terkadang kita posisinya di dalam hal ini ya tinggal di tepi jurang. Kemudian di dalam jurang tersebut posisinya di tebang-tebang pohon. Kayak macam contoh, mohon maaf, terkadang yang diambil di keruk-keruk pasirnya itu lama-lama longsor. Hanya mementingkan diri pribadi, tapi tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Makanya keegoisnya seorang manusia itu sungguh perbuatan yang jahat. Tidak berpikir ke depannya. Ketika dikeruk-keruk terus, lama-lama kan posisinya itu yang di sana itu akan datang kemana. Coba perhatikan,
umat-umat terdahulu. Kenapa sih ada bencana itu datang? Satu dari perbuatan manusia sudah melampaui batas. Intinya manusia. Jadi kenapa kalau sudah orang melakukan perbuatan yang namanya maksiat, egoisme terhadap diri sendiri, mau dengan apa yang dilakukan diikuti, dengan pengikut tersebut itu kan merusak alam. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, saya melakukan maksiat dari pribadi, siapa bilang? Dengan apa yang kita lakukan berupa maksiat dari pribadi, pasti kita akan mengajarkan trik dan caranya pemaksiat tersebut kepada yang lainnya, kepada teman-temannya kita. Itu sudah bukan merusak. Bahasa kasarnya, kita itu mengisi mindset temannya kita berupa mindset kerusakan. Kalau sudah circle-nya dalam hal tersebut nyaman, dia membuat kerusakan kepada yang lainnya. Lama-lama akan menjadi satu, kemudian dengan kesadaran tersebut berbuat kerusakan kepada yang lainnya, kemudian di saat itulah bumi dirusak. Itu kan logikanya seperti itu. Biasanya mohon maaf, terkadang kita dulu waktu kita di pondok, kenapa sih Abah tidak memperbolehkan di dalam hal ini keluar-keluar pondok? Jadi orang kalau keluar, mindsetnya kita dicuci. Yang mindset tersebut tidak berpendidikan. Biasa tuh kadang-kadang orang-orang di rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Wow, Abah di saat itu. Maka tidak memperbolehkan sekali. Orang tua itu datang. Nanti ada saat-saatnya. Karena mungkin barangkali orang tua kita tidak paham bagaimana cara mendidik. Baru sekarang kita paham. Oh, ternyata ini seperti ini loh pendidikan apa. Cakep. Oh, sebetulnya pendidikan apa. Sangat cakep. Cuma karena kita ini mengikuti hawa nafsu, di saat itu maka bertolak belakang dengan ajakan apa. Kalau sudah masuk kerusakan tersebut, ya sudah. Kita nggak betah di pondok. Ada aja berbagai macam. Kalau udah nggak betah, ya nggak ada motivasi semangat lagi itu belajar. Di saat itulah kita melakukan perusakan, minimal perusakan kepada apa ya, cita-cita kita. Lanjut ya. Di halaman kita buka di halaman 210. Di situ di paragraf pertama kita bisa baca sendiri ya. Lanjut. Yaitu sebabnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama ay sujudu tahiyatin bil inhina. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk hormat kepada Nabi Allah Adam, fasajadu illa iblis. Semua malaikat hormat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Jadi orang yang tidak tahu hormat kepada orang yang mulia itu sama dengan sifatnya iblis. Jadi kalau ada orang terhormat, apa itu semuanya orang dihormati. Hatta posisi tukang parkir pun Abah kadang-kadang kalau mobil, Assalamualaikum, Abah hormatin. Penghormatan Abah itu kalau ngasih itu kalau kita kan 2.000, paling banyak juga 5.000. Kalau Abah ngasih 50.000, 20.000 paling sedikit. Makanya di saat Abah itu wafat, mereka sangat kehilangan banget, sangat kehilangan. Jadi terbarluaskan kebaikan Abah itu, ya kan? Kalau emang belangnya kita mau dikenang oleh masyarakat, ikutin aja jejak-jejaknya. Jejak kebaikan.
Yang jejak tersebut yang beliau ambil dari guru-gurunya beliau, yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita lihat tuh, kita ketemu sama siapa aja, oh Ustadz muridnya Habib Sagaf, pasti diungkapkan kebaikan Habib, semuanya itu diungkapkan. Berarti pengungkapan suatu kebaikan ini ada sesuatu yang abang buat. Banyak kebaikan dalam hal itu yang kita ini sekarang ini banyak bahasa orang Parungnya melongo. Kemudian dengan apa yang kita melongokan, kita berdiam sejenak, pasti kita mengucapkan subhanallah. Makanya penting di dalam hal ini, kalau kita seri, ya kan, tafsir Nurul Iman ini membuka takbir rahasia dengan apa yang Abah didik waktu itu kepada kita. Lanjut ya. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk hormat kepada Nabi Allah Adam, fasajadu illa iblis. Semua malaikat hormat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Jadi orang yang tidak tahu hormat kepada orang yang mulia itu sama dengan sifatnya iblis. Presiden dicaci maki, kenapa kamu angkat? Lalu dia bilang, saya tidak angkat. Karena kamu iblis di waktu itu. Yang ngangkat jadi presiden adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak macam kita ya kan, sekian, oh presiden ini sekian, presiden ini sekian. Jadinya itu sudah Allah tentukan di dalam takdirnya. Kita kadang-kadang, mohon maaf, ada juga Nurul Iman yang ikut partai. Karena jagoannya kalah. Dia tidak mengakui. Coba kalau kita kembali kepada apa yang Abah ajak ini. Dia jadi presiden itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngangkat dia. Maksudnya dengan takdirnya hal tersebut. Ya kita harus menerima. Kemudian kalau saking kita tidak terimanya, saya nggak ngangkat dia itu jadi presiden. Langsung mentok dalam pendidikan Abah mengatakan, apa itu? Karena dalam hal itu, dengan apa yang kamu ujarkan, kamu itu iblis di waktu itu. Sifat yang kamu miliki itu iblis di saat waktu itu. Yang ngangkat jadi presiden adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendidik itu presiden? Yang sekarang presiden itu siapa? Dulu zaman apa? SBY. Dia jadi presiden, siapa yang tahu dari waktu lahirnya bahwa dia bakal jadi presiden. Ini yang dilahirkan oleh ibunya ini presiden. Nggak ada yang tahu. Kita yang ngangkat, dia punya partai, dia punya teman, semua ngangkat dia. Setelah jadi presiden, kamu rusuhin presidennya. Nggak boleh, apa bilang. Kalau dia berbuat salah, bawa ke pengadilan. Tuntut dia ke pengadilan. Kita punya hidup, ada undang-undang, ada hukum. Hukum itu yang membawa keadilan. Kalau manusia sudah belajar hukum dan sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti manusia itu akan memunculkan keadilan di dalam kehidupannya. Karena dia takut berbuat curang, takut berbuat khianat, pasti manusia akan berbuat adil. Dari mana munculnya adil itu? Di dalam manusia menegakkan hukum-hukum yang paling paten. Yang tidak berubah-ubah adalah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manusia. Kuncinya taat. Taat dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut di halaman 211. Fasajadu illa iblis. Ay huwa Abul Jan. Kana bainal malaikati. Hanya iblis yang tidak mampu hormat. Jadi kalau orang tidak punya akhlak, itu temannya iblis. Manusia yang berpredikat iblis.
Yang namanya iblis ini datuknya jin, datuknya hantu, datuknya setan, datuknya genderuwo. Jadi kalau ada genderuwo, ada setan, ada hantu, kamu tidak usah takut. Ada yang lebih dahsyat daripada genderuwo. Datuknya itu iblis. Kamu kalau mau lawan itu iblis. Apa bilang itu? Dan iblis itu ada di dalam diri manusia. Maksudnya apa? An-nafsu. An-nafsu al-ammaratu bis-su. Nafsu yang jahat. Tuh. Ammaratu bis-su, nafsu yang jahat. Nafsu yang jelek. Itu timbul sombong. Ngapain saya hormat sama dia? Sama aja kok kita manusia. Loh, itu iblis di dalam jiwanya manusia, maksudnya gitu. Hormat ulama, ya dia sama aja sama kita. Ya dia ulama, orang alim. Orang yang lebih mengerti daripada kita. Kita harus hormat, maksudnya kita harus hormat orang yang berilmu, kita harus hormat ulama. Kalau ada yang mengatakan, enggak, dia sama aja dengan kita. Abah mengatakan, itu iblis di dalam jiwa. Oh, kemudian, kita bisa lanjut, saking hormatnya Abah kepada makhluk Allah. Di saat zamannya Abah itu lagi tenar yang namanya Inul, goyang ngebor. Kita tahu kan semuanya tuh, ya. Mungkin di saat itu kamu jadi, waktu itu SMA ya. Nih, lihat ya. Oh, dia penyanyi dangdut. Ya hormat dong, hormat. Dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bernyanyi, lebih bagus suaranya daripada kamu. Suara yang bagus itu kan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya dihormati. Lewat Inul, ya hormat. Sekurang-kurangnya menegur, Mbak Inul mau kemana? Ya toh? Itu hormat. Oh, dia suka ngebor. Ya kelebihan dia itu. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah ada yang ngebor seperti Inul sebelumnya, ya kan? Tuh. Yang pintar ngebor itu kan Inul. Dan sesudah Inul ada pengikut-pengikutnya ngebor juga. Dia berterima kasih sama Inul. Alhamdulillah. Untung ada Inul yang bisa ngebor. Lalu dia jadi hormat. Lewat Mbak Inul. Mbak Inul saya bisa ngebor gara-gara sampean. Alhamdulillah. Jangan dilawan. Jangan dimusuhi. Tuh. Ya, tuh, apa tuh? Nah, kenapa bisa terjadi permusuhan? Terjadi apa itu? Terjadinya apa itu? Tidak senang dengan orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati kita ada iblis. Iblis itu sifatnya dendam. Yang kedua sifatnya hasad. Itu sifat iblis. Iri, dengki, takabur, sombong, itu sifat iblis. Sum'ah, maunya dia aja tidak ikhlas. Mau dipuji orang, itu iblis. Sifat-sifat yang jelek itu akan hinggap di dalam hati manusia kalau tidak mempunyai kunci, yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia iblis, lihat Nabi Adam. Ngapain saya hormat dia? Maksudnya iblis. Sudah dengar Nabi Allah Adam lebih alim daripada malaikat. Dia juga ada di saat itu maksudnya. Makanya tertulis bainal malaikati. Maksudnya iblis itu ada di saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Usjudu li Adam. Di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu iblis bainal malaikati, ada di antara para malaikat. Dia mengatakan enggak, ya kan? Kemudian Imam Jalalain mengatakan seperti mana yang ditukil oleh apa? Ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari Adam. Nah, itu iblis mengatakan seperti ini. Kan orang biasanya kalau ada orang yang terhormat, kemudian di dalam diri kita tidak menghormati itu, ada dalam hatinya yang mengatakan, ya kan, wah kita lebih bagus dari dia. Abah mengatakan, di saat itu jiwanya kita ada iblis.
Ngapain kok kita sayang sama dia? Kita juga sama-sama muridnya Abah, contoh. Gitu ya. Itu tuh, subhanallah. Tidak ada Abah tuh dulu. Di dalam pendidikan semuanya Abah hormati. Coba kita tanya aja, yang posisinya tukangnya Abah tuh Bang Hasan. Masih ada sampai sekarang tuh mereka? Masih ada. Makanya kalau Abah saya Ustaz, masih di sini. Iya. Kenapa kita tuh mereka? Gitu. Mereka saking sangat dekatnya sama Abah. Pasti ada cerita-cerita menarik mereka itu tentang sejarahnya Abah. Lanjut ya. Dia hidup di antara malaikat, maksudnya iblis. Ada di saat itu masuk juga dia di situ. Dia tidak mau hormat orang yang alim ini. Karena ada sifat takabur di dalam hatinya. Jadi penyanyi-penyanyi itu iri kalau temannya maju. Maksudnya itu para penyanyi itu iri dengan Inul yang mempunyai sifat kelebihan di saat itu goyang ngepor. Ya, dia tidak maju. Sehingga dia tidak maju, sehingga ada sifatnya iri dengan itu. Maksudnya gitu ya. Di halaman 211 itu. Manusia yang taat tidak perlu iri, tidak perlu dengki, tidak perlu hasad, tidak perlu hizib, tidak perlu tekabur. Kita berjuang dengan mujahadah, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya kita bisa sama atau melebihi daripada dia tanpa kita memusuhi dan tanpa kita iri dan hasut kepada dia. Sifat-sifat kepingin untuk menjadi seperti orang itu. Orang yang posisinya mempunyai kelebihan yang Allah Ta'ala kasih, maksud seperti itu. Atau lebih daripada orang yang mulia tersebut. Di sini tertulis tadi, itu adalah sifat mulia. Itu yang Abah dulu mengajarkan itu. La hasada illa fitnataini. Bukan dikatakan yang hasad ketika kita posisinya iri, mau jadi seperti itu. Yang pertama, orang yang alim. Orang yang Allah Ta'ala kasih rahasia apa yang ada di dalam dirinya itu Al-Quran. Kemudian orang tersebut mengajarkan Al-Quran dengan segala sesuatu yang Allah Ta'ala kasih kelebihan kepada diri. Yang kedua, orang yang kaya. Dengan kekayaan tersebut, dia itu posisinya memutar kekayaannya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah bagi kita untuk iri? Boleh. Artinya keirian tersebut menciptakan diri kita dengan berusaha sungguh-sungguh jadi seperti dia, bahkan lebih daripada dia. Abah mengatakan di dalam halaman 212 di paling atas itu sifat mulia. Lanjut, illa iblis huwa abul jan kana bainal malaikati. Nah, dia datuknya hantu, datuknya setan, datuknya jin, datuknya genderuwo yang hidup di tengah-tengah malaikat. Aba ai imtana'a minas sujudi, enggak mau hormat dia. Allah Subhanahu wa taala perintah sujud. Ya kan? Hormat wahai para malaikat kepada Adam yang lebih alim. Iblis mengatakan, ngapain saya hormati? Semua malaikat menundukkan diri, nunduk, ya kan, dengan hormat. Mereka para malaikat. Assalamualaikum. Itu iblis tidak mau hormat. Sudah bodoh, sombong, ya toh? Sudah bodoh, sombong itu. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang kaya harus dihormati. Saya bangun masjid, tapi uangnya si A. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kan adil. Dia kasih tahu Habib Sagaf, bangun masjid ya? Ya, besar. Besar. Uangnya dari mana? Aduh, apa pikir gitu ya? Uangnya dari mana? Aduh. Ya Allah, uang dari Haji Isa, uang dari Haji Qasim, uang dari Ahmad Siddiq, uang dari Pak Junaidi, uang dari siapa lagi itu? Uang dari Ibu Olga, banyak uang dari masyarakat. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini,
Abah diperintah ada sesuatu dalam hal itu, perintah bangun masjid yang besar. Wadah berpikir, uangnya dari mana ya Allah? Dikirimkan orang-orang. Eh, di dalam hal itu datang kepada Abah seperti Haji Isa, Haji Qasim. Tuh, kalau kita membangun keyakinan yang dengan apa guru kita kan ilmu al yakin ini contohnya. Ya kan? Jangan pernah berputus asa. Yang penting kita berusaha. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik. Ya kan? Dibangunkan masjid. Dulu Abah pernah cerita di saat Haji Isa datang dalam hal itu, Habib mau bangun masjid. Iya. Kemudian Abah ajak tuh Haji Isa, di sini saya mau bangun masjid sekian. Mau bagaimana Habib? Posisinya uang atau dari kita yang bangun? Ya sudah, saya terima kuncinya aja deh. Tuh Abah tuh cerdas banget. Saya bilang seperti itu. Makanya kamu kalau jadi mau bangun pesantren, ada orang yang peduli dengan pesantren kamu, posisi orang yang dermawan, menawarkan seperti itu, kamu jawab aja, saya mau kuncinya aja. Artinya terima jadi. Insinyurnya dari dia, Abah bilang. Tukang-tukangnya semuanya dari dia. Gambarnya dari dia semuanya. Tuh, luar biasa. Lanjut ya. Orang-orang itu panggil haji. Lanjut. Nah, keadilan itu lanjut ya. Nah, keadilan itu pasti terjadi. Seperti contoh ini. Apa? Ai intana'a minas sujudi. Enggan untuk sujud. Enggan untuk hormat. Wastakbara ai takabbara anhu wa qala ana khairun minhu. Dia sombong. Kenapa orang itu sombong? Ada di dalam hatinya saya lebih daripada dia. Jadi dikatakan sombong itu merasa dirinya lebih dari dia. Lebih alim mungkin, lebih kaya, lebih terhormat. Mungkin barangkali karena, mohon maaf, dia itu mungkin barangkali darahnya darah biru. Di saat itu kita tidak hormat. Oh, berarti Abah mengatakan di dalam jiwa orang tersebut ada sifat iblis. Wastakbara ay takabara anhu wa qala ana khairun minhu. Sifatnya itu iblis menyombongkan, ada merasa diri besar. Kebesaran tersebut mengatakan, oh saya lebih baik dari dia. Gitu. Itu kan sifat sombong. Lanjut ya. Sombong itu timbulnya karena orang itu merasa lebih daripada seseorang. Itu timbulnya sombong. Jadi sombong itu kalau ada di dalam hati atau merasa lebih daripada orang lain, itu sudah takabur namanya. Kau kaya dikasih uang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, punya uang 2 triliun. Lalu kau sombong. Ada yang punya uang 50 triliun. Sombong apanya? Semua apa yang kita dapat, kita harus mengetahui kuncinya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Abah tuh, apa yang kita punya itu punya Allah intinya. Kalau kita punya 2 triliun, ada orang yang lebih lagi. Kalau bahasa kitanya di atas langit ada langit. Kalau merasa diri kita orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli ilmin alim." Di atas daripada orang yang berilmu, ada lagi orang yang berilmu lagi. Tuh. Apa? Saya menggarisbawahi dalam hal ini. Itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia diangkat jadi bupati, sombong. Itu sombong ya. Pangkat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita dikasih jabatan. Kita harus kembali kepada Allah semuanya. Semuanya itu punyanya Allah. Dikasih jabatan dari Allah.
Mau dicopot, mau kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang dicopot suatu jabatan, kemudian stres, jadi gila. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kayak kemarin teman kita kan tiba-tiba mau Ahmad, itu kan tiba-tiba. Ada salah satu ustaz, kalau bukan iman, kita udah blank dalam hal ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ada sesuatu hikmah pasti. Ada kebaikan Allah di dalam hal itu semua. Wa kana minal kafirin. Ai fi ilmillah. Jadi iblis itu Allah sudah tahu diciptakan untuk kafir. Kenapa dikatakan demikian? Karena iblis ini makhluk yang sangat taat. Yang malaikat sampai bingung sujud. Ya, iblis maksudnya iblis itu sujud 2000 tahun cahaya. Tidak angkat kepala, dia sujud terus. Lamanya 2000 tahun cahaya. Tidak ada yang sujud 2000 tahun cahaya. Tidak ada. Sujud kamu sujud subhanallah 3 kali. Lebih dari 3 kali tidak bakal mau kamu. Malah 3 kali disunahkan. Tapi kau baca 1 kali. Yang penting sudah sujud. Angkat kepala sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ lanjut kita baca, kita bisa baca sendiri ya tentang Abah mengajarkan yang namanya sholat itu nggak boleh buru-buru, ya kan? Ada tumakninah, ya kan? Seperti mana Abah menegur kita di saat itu, Abah belum rukuk, kamu sudah rukuk. Abah belum sujud, kamu sudah sujud. Di situ kita bisa baca dari lanjut ya di halaman 213. Rabbana, cukup 1 kali ya Allah ya Allah. Belum. Rabbana lakal hamdu, sudah sujud. Ini yang kita sembah Allah, maksudnya gitu ya. Posisinya bukan keburu-buru di dalam sholat, kesusu maksudnya. Jadi harus dengan tumakninah. Dari jiwa kita, saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada presiden, lebih daripada bupati, lebih daripada gubernur, lebih daripada ulama, lebih daripada waliullah, lebih daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Mesti kita hormat, jangan sembrono. Maksudnya kesusu. Yang kita sembah ini lebih daripada segala-galanya. Gitu. Jadi kita punya hormat di dalam hal itu. Bukan posisi sholat tanpa tumakninah kesusu. Sembahyang itu kan hormat. Allahu Akbar. Saya baru baca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, makmum di atas sudah sujud. Kan Abah sudah janji saya sembahyang subuh sama anak perempuan. Saya maunya maghrib sama isya sama kamu santri putri. Zuhur sama asar santri putra. Tuh Abah tuh. Beliau itu sholat berjamaah. Yang namanya guru itu ketika muridnya kita melakukan perbuatan taat, sebelum kita melakukan, sebelum mereka melakukannya, kita harus melakukannya. Dengan apa yang kita lakukan, mereka akan tiru. Gitu. Jadi jangan berharap sesuatu ketika muridnya kita di dalam hal ini posisinya mewajibkan, bahkan mewajibkan, bahkan sangat menekankan sekali 5 waktu, kitanya kagak posisinya nggak di masjid. Berbeda kalau darurat ya, beda kalau darurat. Gitu.
dengan sesibuk apapun, ya kan, Abah kalau seandainya emang ada peluang nggak sibuk, pasti Abah itu sholat berjamaah, mau subuh, mau asar, doa. Karena kita kan merujuknya di situ, nggak semuanya kita khatam kan, nggak semuanya ketika kita khatam kitab itu kita masuk di memori kita. Yang masuk memori kita apa? Sepak terjangnya Abah. Bagaimana sih Abah itu takbiratul ihram? Bagaimana sih Abah itu membaca surat Al-Fatihah? Itu tuh tertera di dalam surat di dalam tafsir 05 itu 213 itu Allah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Al-Fatihah. Saya dulu waktu jadi imam subuh dites sama Abah itu baca Al-Fatihah. Ya Allah, banyak yang salah-salah saya. Sampai 9 kali. Memang nggak gampang. Saya ngucapin Alhamdulillah itu, antara Alhamdulillah itu posisinya saya wasalkan. Kebanyakan kita kena Alhamdulillah. Jangan. Di situ bukan wasal. Terus Abang mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Kemudian banyak itu iya karena ya kita tahu aja kan antara karena itu kita wasalkan. Jangan. Kamu baca tidak tafsir sawi itu. Kalau kita wasalkan iya karena itu kan dengan karena menyebutkan hal tersebut, kita tuh menyembah setan kana. Setan kana itu posisinya apa rajanya setan neraka jahanam. Jadi bagaimana? Saya tunduk aja di sana. Nggak bisa menatap wajahnya Abah itu nggak bisa. Wibawanya tinggi. Dalam hati saya, jadi bagaimana ya? Halo, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian waladhdallin itu saya dulu nyebutnya waladhdallin. Enggak boleh di saat posisinya waladhdallin itu antara dha dengan lam, saking kita mengatakan ada tafsir kita hentakkan enggak seperti itu. Di saat mengucapkan waladhdallin kemudian menuju lam, lidah itu kita posisinya naik ke atas langit. Waladhdallin. Kemudian kita kekurangannya di saat membaca itu nggak ada taranum. Taranum. Huruf taranum itu dua, mim dan nun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Taranum itu mendengung. Kemudian di saat kita mengucapkan walau jangan monyong. Itu doknya orang Jawa. Kenapa? Karena Abah itu berpuluh-puluh tahun di Jawa. Abah bisa bahasa Jawa. Tapi Abah nggak ngajarin Jawa. Coba lihat. Iya. Coba kalau Abah ceramah itu pakai bahasa Indonesia yang baku. Ngajarin sama kita, itulah nasionalis. Selaku istilahnya panutan kita, yang posisi dengan apa yang beliau lakukan, kan pasti kita akan mau fokus. Kita kalau ceramah, kalau ngajar, itu ada bahasa-bahasa parungnya masuk. Orang bagian baik, itu bukan ajaran apa. Ya mungkin kalau bercanda oke lah boleh, tapi nggak ada. Abah tuh nggak coba perhatikan apa namanya ceramah-ceramahnya Abah. Abah pakai bahasa-bahasa baku. Walaupun Abah itu orang Bima, bisa bahasa Bima, tapi ada orang-orang tertentu yang posisinya Abah itu berbahasa Bima. Kalau kemudian Abah juga ada bahasa-bahasa ketika berbahasa dengan orang bahasa Jawa. Itu
Kan kalau bahasa Jawa tuh ada mendok-mendoknya dikit. Kenapa? Di saat itu ada Ustadz Mufid. Apa bilang? Ada Ustadz itu ngomong Jawa sama saya. Ya kan? Dikira saya nggak tahu. Ngomong bahasa Arab. Gitu. Itu pendidikan. Bukan berarti abang nggak mau untuk sekian. Atau ada Ustadz posisinya di dalam hal tersebut. Ketika ngelugat pakai bahasa Jawa. Enggak. Saya nggak ngajarin kamu seperti ini. Kan dulu ada ustadz tuh ya kan, mereka dapat ilmu utawi atau apa tuh ngelugat sama kitab kuning. Jangan ditegur oleh apa? Gitu. Kadang-kadang kalau fakirnya itu paknya ada posisinya, ada. Silakan kalau menurut seperti itu, tapi posisinya jangan mengungkapkan di sana. Makanya saya ikut dengan apa yang posisinya abang aja bagaimana sih ya. Abah dulu awal waktu kita di Saukat ya kan, Abah bilang, kamu beli itu tafsir Jalalain, walaupun dalam keadaan kamu tidak bisa. Ikut aja. Nanti insya Allah lama-kelamaan kamu bakal bisa. Kalau kamu nggak ada uang, ambil tuh di sana koperasi. Nanti bayar di akhirat, kan begitu apa? Tapi abang ngajarin juga. Kalau kamu utangnya nggak dibayar, rugi. Kamu punya surga buat saya. Itu kan pengajaran, itu pendidikan. Yang namanya hutang ya harus dibayar. Begitu. Cakep sekali sebetulnya. Abah menarik sesuatu di dalam hal itu dengan tarikan tersebut untuk kebaikan. Itulah dakwah. Yang kedua, kamu ngapain guru-guru ketika ngasih nilai sama murid-murid saya itu kecil-kecil, kasih nilai yang besar. Tujuannya apa sih ketika kalau kita ngasih sama muridnya kita nilainya gede-gede atau besar? Supaya mereka tuh cinta dengan ilmu yang kita ajarkan. Kan itu yang ditekankan akademis sekarang. Minimal mereka kalau ngasih itu B minus. Nggak ada C itu. Itu 8 ngasih. Itu pendidikan apa? Yang mereka copy paste. Bagaimana kita mau menarik orang dalam dakwah ajaran Allah sehingga dengan apa yang kita ajar itu kita apa ya menjatuhkan mereka dengan nilai kecil-kecil. Baru kalau ngajar itu tidak terhormat kita jadi maki. Kan bukan seperti itu. Kalau kita buka di dalam kitab At-Tibyan itu semuanya dibongkar. Dengan apa pembongkar Imam Nawawi mengatakan itu seperti apa yang diajarkan oleh Abah. Abah itu sangat memuliakan kita. Dikasih tempat, dikasih makan 3 hari. Dulu kita posisinya kalau putur tuh 2 kali. Kemudian kita subuh ya ini putur cuma 2 kali. Cuma kadang-kadang 3 suap, 2 suap. Nggak ada apa-apa. Itu pendidikan sebetulnya. Coba kalau putar banyak-banyak, antuk kan kita rata-rata dulu ngaji. Kita serba salah. Dikasih makan, kita ngantuk. Nggak dikasih makan, lebih parah. Kan gitu kan. Itulah manusia. Lanjut ya. Dikit lagi nih ya. Sembahyang itu kan hormat. Maksudnya hormat Allahu Akbar. Kepada Allah. Saya baru baca doa Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang makmum yang di atas udah sujud. Lanjut ya. Jadi janji saya sembahyang subuh sama anak perempuan. Saya maunya maghrib sama Isya sama kamu santri putri. Duhur sama asar santri putra. Jadi tidak boleh kita main-main dengan sholat.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu peraturan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada tumak nina. Ruku itu sudah ruku diam dulu. Maksudnya tumak nina. Diam. Diam tumak nina, diam. Tek. Maksudnya itu titik. Gitu ya. Gitu. Baru i'tidal. Sami Allahu liman hamidalah. Ini enggak. Langsung Allah. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud. Maksudnya gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud. Allah Akbar, nggak diam dulu. Maksudnya i'tidal itu diam dulu. Berhenti sejenak. Tumakninah. Maksudnya gitu ya. Langsung i'tidal tanpa tumakninah. Langsung i'tidal tanpa tumakninah. Sami Allah liman hamidah. Ada lagi orang-orang itu kalau sholat agak lama, itu lama sekali sholatnya. Jadi mulai ini hari Imam Asar supaya sholat itu tumak nina. Sembahyang subuh baca surat Quraisy. Nah di sini asal muasalnya membacakan li'ilafi Quraisy. Kurang makan istilahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmah tersebut memberikan rezeki. Abah menganjurkan membaca surat-surat yang panjang saat menunaikan ibadah sholat subuh, yaitu baca apa kalau nggak salah tabarak atau apa tuh ya, lupa saya. Ya kan? Abah bilang dibagi dua surat itu hari Jumat. Kemudian lanjut, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Jadi pelajari ilmu yang berurusan dengan dunia. Ilmu yang berurusan dengan dunia. Kamu mau dagang, ya mesti belajar ilmu dagang. Kamu mau ilmu nahu, ya belajar ilmu nahu. Wa kana minal kafirin ay fi ilmillahi. Ya Allah yang maha mengetahui, Dia Allah yang menciptakan, Dia Allah yang maha mengetahui, ya kan? Kenapa iblis itu wa kana minal kafirin fi ilmillah? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui di dalam hal ini. Malaikat bingung, sujud 2000 tahun cahaya. Pegang kunci surga lagi. Maksudnya itu iblis ya. 20.000 tahun cahaya, ruku 2000 tahun cahaya. Menjadi penasihat malaikat, 2000 tahun cahaya. Kalau kita buka sawi itu ada tulisan di halaman di kitab saya 42 itu faidatun qala Ka'bul Ahbar. Di situ riwayat ulama muhaditsin, salah satu ulama hadis itu menceritakan bagaimana itu iblis itu pemimpin para malaikat, ya kan? Pemimpin orang-orang yang dekat pada Allah selama 30.000 tahun. Wasaidul Wahaniyin itu pemimpinnya para malaikat 1000 tahun. Tawaf di haulal arsh, ya kan? Di arasnya Allah Subhanahu wa taala 14 sanatan, yaitu selama 14.000 tahun. Wah, luar biasa. Kita bisa buka ya di tafsir Sawi itu di halaman 42. Ka'bah itu salah seorang Yahudi tapi mengikuti dua ajaran. Ajaran Yahudi, tiga ajaran. Ajaran Nasrani dan ajaran yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Dan dia masuk. Dan umurnya panjang. Lanjut ya. Jadi orang-orang yang diangkat menjadi penasihat presiden, penasihat bupati itu harus belajar ilmu ini. Jangan punya ilmu-ilmu iblis. Maksudnya ilmu taat ya. Jangan punya ilmu-ilmu iblis. Mesti belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Harus menjadi orang yang taat, orang yang soleh. Penasihat presiden nggak sholat, ya presidennya jadi hantu. Masa penasihat presiden nggak sholat? Bagaimana presidennya? Karena penasihatnya yaitu nggak sholat yaitu presiden harus dilihat dulu, jangan asal angkat. Ini penasihat saya, orang yang nggak sholat, lihat dulu. Ibadahnya nggak dia, ibadah nggak dia, gitu maksudnya. Kalau dia Kristen, diangkat jadi penasihat presiden, dia aktif nggak ke gereja, gitu.
Ini artinya toleransinya apa? Kalau ngangkat orang Islam, ya kan? Karena kita Indonesia berbagai macam posisinya agama di apa yang ada di Indonesia, angkat juga orang Kristen. Lihat dulu, aktif nggak di gereja? Tuh, coba lihat. Apa itu orangnya? Subhanallah. Lihat dulu, mesti orang yang bagus, dipelajari kriterianya. Bukan ilmu saja. Iblis ini ilmunya tinggi. Maksudnya bukan karena orang ilmunya tinggi sehingga tidak dilihat bagaimana orang itu kalau Islam sholatnya, kalau Kristen bagaimana aktif nggak di gerejanya. Bukan karena orang itu ilmunya tinggi sehingga dengan ilmu tersebut kita angkat. Ya, iblis ini ilmunya tinggi apabila dia tahu tentang manusia. Karena itu dia gampang menipu manusia. Nah itu. Dia ahli psikolog, ahli jiwa. Dia, iblis itu ahli jiwa. Profesor, doktor, psikolog. Itu iblis. Karena itu dia ajak anak-anaknya, cucu-cucunya jadi psikolog. Oh, kalau modalnya begini, nipunya gampang tuh. Itu iblis. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu. Jika memang ada yang mau sharing-sharing, yuk kita lanjut sharing-sharingnya. Silakan. Ya, dibuka silakan Ustadz Wijayanto. Saya izin ke belakang dulu bentar ya. Lanjut. Alhamdulillah, oke. Asatid, Ustadz, semuanya silahkan yang ingin sharing. Tadi yang sudah dipaparkan oleh Habib Hasan tentang mengenai cerita tentang iblis, yaitu di ayat 34. Tuh. Menarik di sini, banyak memperlihatkan kepada kita yaitu berbagai sisi bagaimana sih yang namanya iblis itu kan. Dari awal tadi dari perintah dari Allah bahwasanya malaikat pun ikut sujud. Di sini kan sujud berarti bukan sujud serta merta itu menyembah, bukan, tapi menghormati. Di antaranya tadi hanya cukup yang dicontohkan oleh Abah yaitu mengangguk. Tuh. Terus kemudian juga dari segi sisi yang lain itu kenapa sih iblis bisa menyombongkan diri itu? Oke, dari asatid, ustadzah silahkan diperkenankan untuk sharing atau bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waduh. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin izin menambahkan bagaimana yang sempat Fakir dengar dari Abah atau di masjid masalah tumaknina tuh. Karena Abah bilang habis salam tuh Abah nggak langsung wigit kan tuh, langsung Abah masih tahu tuh. Itu yang yang duluan ruku atau yang duluan sujud gitu ya. Orang-orang seperti itu tuh nanti di akhirat mukanya diganti seperti binatang. Abah nyebutin itu anjing atau monyet. Nah, Abah bilang ya kan, Abah tuh saya tahu tuh yang duluan ruku atau sujud. Abah bilang saya bukan kasar. Saya lihat kamu ada tuh di di keramik depan imam gitu. Abah bilang gitu kan. Iya, Abah bilang gitu tuh. Iya itu. Ya nggak boleh itu kata bagaimana nggak boleh mendahului gitu. Nanti muka kamu akan dirubah oleh Allah seperti anjing atau monyet gitu. Terus yang kedua yang masalah azan yang ngobrol, nanti kamu di akhirat telinga kamu akan dikucuri oleh timah yang
mengalir panas. Gitu. Terus juga masalah sholat juga, Abibana, mungkin Anda tuh dengarnya waktu Abah diri di depan masjid di pohon sawo itu yang masih ada, alhamdulillah. Itu Abah bilang begini tentang sholat. Kalau kamu jadi imam itu apa? Jadi imam, setelah Al-Fatihah kamu jangan langsung lanjut ke surah lain. Ya, tapi kamu baca dulu doa, apa doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya gitu, doa orang tua gitu. Kenapa pilih doa itu? Abah bilang sholat itu adalah doa yang paling utama kepada orang tua, makanya Abah pakai doa itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah gitu, dan Abah bilang itu adalah ijtihad saya gitu. Nah itu mungkin Abibana mohon izin, mungkin barangkali Abibana juga pernah dengar secara langsung untuk minta penjelasannya tentang kita berhenti setelah Al-Fatihah saat terjadi imam sambil menunggu makmum membaca Al-Fatihah juga. Abah tuh beliau menyampaikan beristihad membaca doa untuk orang tua. Gitu. Nah, mungkin itu sedikit dari Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Yoga. Ustadz Muti mana nih, coba? Ayo dong sharingnya. Silakan Ustadz Muti atau Ustadz yang lainnya. Ustadz Fahmi. Oh, lagi ngopi kali ya? Ya, terima kasih. Lanjut tentang masalah ketika kita berjedahan setelah membaca surat Al-Fatihah yang langsung membaca. Memang kebanyakan, bahkan sampai saat ini pun banyak yang imam seperti itu. Dulu apa nama kita, ketika kamu jadi imam, jangan langsung di saat selesai membaca Al-Fatihah, jangan langsung membaca surat setelah Al-Fatihah itu. Tunggu jeda dulu imam. Kemudian di dalam hati kamu tuh ada sesuatu yang diucapkan, seperti mana kalau kita dulu mengajarnya ada dua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, apa yang ada, atau kamu doakan kepada dua orang tua, seperti mana yang posisinya Ustadz Yoga itu tuh itu. Artinya di dalam saat kita membaca sambil menunggu si makmum itu baca surat Al-Fatihah, jedanya seperti itu. Kemudian terkadang kan di dalam hal ini ada sesuatu, ada dalam firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum. Lainnya posisinya si imam lagi di saat membaca firman Allah, sehingga kita juga baca firman Allah itu juga dikatakan. Oleh sebab itu ijtihadnya apa? Dijeda dalam hal itu si imam menunggu dulu, sambil menunggu ya kan membaca dengan bacaan yang seperti itu. Mungkin kalau posisinya kita ngambil yang Ustadz juga mengatakan seperti itu ya silakan, atau dari saya juga sekian silakan. Itu yang saya dengar dari apa. Kemudian yang kedua bagaimana tuh? Yang kedua yang apa yang apa tuh di akhirat muka kita dirubah menjadi anjing atau saat kita mendahului imam itu ya, itu klasik tuh. Terkadang kan manusia ketika posisinya dikecam seperti itu pasti takut. Itu artinya udah melampaui batas, udah dibilang berulang-ulang tapi seperti ini. Abah punya pendidikan tuh kayak gini. Kan berarti posisinya Abah kok begini, ucapannya beda. Itu pendidikan. Abah bilang ketika manusia itu posisinya dikecam dengan sangat, dia pasti dia istilahnya manut, nurut. Itu bandelnya manusia. Saya masih
masih enteng bilang sama kamu kadang monyet. Tapi kalau Imam Ghazali, apa bilang? Kalau manggil muridnya itu ahlan nar. Padahal murid-murid Imam Ghazali itu orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis. Tujuan dalam memanggil tersebut itu bukan berarti hakikatnya orang itu seperti itu. Ada penghatikan. Kita kadang-kadang di saat belajar takbir sama Abah, ada yang posisinya lagi tidur. Abah bilang, itu tuh kamu, masa dekat saya kamu tidur? Monyet kamu. Sebelum mengatakan seperti itu, Abah bilang, bangun kamu. Masa kamu di dekat saya kamu tidur? Kita kan kayak gitu. Gitu. Makanya posisi mohon maaf bukan berarti di saat saya itu tafsir ikut tafsir sama Abah nggak mau dekat sama Abah. Tapi kalau saya sholat saya dekat sama Abah di depan. Tapi kalau belajar saya kalau dekat sama Abah itu pasti kayak pelang apa kepala saya pelangan gitu sakit kepala ntar tidur lebih baik daripada tidur posisinya agak jauh. Makanya kan tiangnya saya itu kan dekat posisinya sebelah mana tuh ya yang dekat pokoknya dekat DKM yang sebelah sana itu tiang saya di situ tiang saya belajar tafsir Nurul Iman biar fokus rugi ya kan walaupun satu huruf saya meninggalkan dengan apa yang Abah ajarkan berupa Al-Quran rugi. Kenapa saya bilang rugi? Karena beliau itu ahli tafsir. Kenapa saya mengatakan ahli tafsir? Karena beliau itu mendapat anugerah doktor tafsir. Berarti dalam hati saya ini, oh, ini Abah ini bukan orang sembarangan. Ya, tapi kan kita kan posisi ya. Tandanya apa? Dengan apa yang Abah ajarkan, apakah sudah dapat kita mengajarkan kepada yang lain? Ada juga si alumni mengatakan bagaimana di zaman Abah jadi nggak mau belajar, apalagi sekarang mau balik. Abah aja nggak mau didengar, apalagi kita. Sayang, sangat sayang. Semuanya Al-Quran kan ada di semuanya ilmu ini. Karena sumber kan. Abah pernah bilang, apakah ada yang lebih baik daripada Al-Quran? Walaupun Alfiyah Ibnu Malik itu kan bagian daripada Al-Quran. Tapi Abah ngajarkan mutlak Al-Quran langsung. Nanti itu kan setelah ini ada i'rabnya, ada sejarahnya. Wah semuanya nih kita ngerau. Yang penting ya kan, coba kasih luang waktunya kita setiap hari Minggu dari jam 6, ya kan. Intinya temu kangen, ya kan. Apa yang Abah ajarkan bagaimana sih? Lanjut, yang ketiga apa? Ustadz Wijayanto. Yaitu tadi terkait azan, tentang azan. Yang mana kalau kita nggak mendengarkan nanti telinganya dikucurin sama timah. Iya itu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka di dalam kita Bulughul Maram tentang babul azan. Gitu. Makanya ketika ada sesuatu hal-hal yang tidak terlalu wajib, kenapa kita tidak mendengarkan? Bukan darurat ya, beda dengan darurat. Hal-hal yang wajib bisa kita ngajar, tersebut ya kan, itu yang wajib. Kemudian kan itu posisinya ada juga panggilan, wasilahnya lewat muadzin, tapi hakikatnya Allah yang memanggil kan. Dengan pengawalan pemanggilan itu dengan menyebut Allahu Akbar, berarti Allah yang memanggil. Kemudian Allahu Akbar, yang lainnya itu nggak ada yang akbar. Karena kita posisinya ada sesuatu yang lebih daripada Allah, sehingga kita tidak taat terhadap peraturan Allah. Itu tandanya orang ada di dalam dirinya lebih daripada Allah. Kalau kita, ya kan, yakin dalam hal ini, ya kan, tidak ada sesuatu yang lebih daripada Allah, kenapa kita taat selain daripada Allah? Tandanya kita taat selain daripada Allah, kita mengikuti, ya kan, mengikuti kemauan nafsunya kita. Makanya kan dulu pendidikan Abah itu yang namanya surat perjamaah kan sekali. Saya menulis-nulis, ya kan? Oh ternyata ada dalam hadis Nabi-nya.
Nabi itu sangat menekankan sekali yang namanya sholat berjamaah. Bahkan Nabi itu kalau sahabatnya itu nggak sholat berjamaah, cari satu persatu. Ya kan? Di saat Nabi SAW bersabda, "Sau sufufakum," itu Nabi Muhammad menoleh satu persatu. Kalau nggak ada ditanyain. Kalau sakit itu dijenguk oleh Nabi, cari tahu di mana rumahnya. Kalau sakit dijenguk, itu Nabi Muhammad. Yang menyebabkan dia ini nggak berjamaah, kenapa? Kalau nggak ada alasannya, Nabi SAW bersabda, "Hariku buyuta." Bakar rumah-rumah mereka yang mereka itu tidak sholat berjamaah. Artinya apa? Ada persatuan di dalam hal ini. Kemudian kalau kita menulis di dalam kitab, kenapa sih ada hikmah di balik itu semua kalau sholat itu berjamaah apa? Orang kalau sholat berjamaah pasti sholatnya diterima. Kenapa? Jadi yang Allah Subhanahu wa taala lihat itu di antara orang berjamaah yang khusyuknya. Yang khusyuk tersebut kita kan nggak mungkin lah, mustahil lah Abah bilang orang itu sholatnya khusyuk kecuali Nabi Muhammad. Abah bilang dari takbiratul ihram sampai salam nggak mungkin orang khusyuk. Bagaimana caranya di dalam hal itu ketika sholat tersebut terima? Ya kita berjamaah. Yang Allah Ta'ala lihat itu orang yang berjamaah dari kesemuanya tersebut khusyuknya. Mungkin si fulan itu di saat khusyuknya takbiratul ihram. Mungkin fulan itu posisinya di saat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah cuma Bismillahirrahmanirrahim doang yang khusyuk. Yang lain terus satu sama lainnya saling menutupi kekhusyukan tersebut. Sehingga menjadi satu lah khusyuk tersebut. Disitulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin yang lainnya mau menambahkan dipersilakan Ustaz Abdul Mukti dan Ustaz Fahmi yang lainnya. Silakan. Ada Pip dari Banat. Oh iya silakan. Assalamualaikum Habib. Afan izin bertanya. Maaf, sekiranya keluar dari materi, izin bertanya, saya pernah membaca dulu ada kisah seorang angkat Nabi yang bernama Zaid bin Harith. Kemudian Nabi memerintahkan Zaid menikah dengan Zainab. Namun pernikahan mereka hanya bertahan selama 1 tahun kurang lamanya. Karena tidak ada kecocokan atau rasa cinta antara Zainab dan Zaid. Lalu yang terjadi sekarang, misal kita mempunyai guru selain apa sebelum masuk Nurul Iman, guru itu ingin menjodohkan kita dengan muridnya, sedangkan hati kita ingin yang satu guru yang seandainya Abah. Sebab Abah pernah bercerita, kamu nikah dengan murid saya, kalau orang luar minta jangan diterima. Kamu nikah dengan anak pondok saya doakan rumah tangga aman rukun. Dan yang pernah saya dengar bahwa menolak perintah guru karena perjodohan bukanlah satu maksiat, sebab menjalankan rumah tangga kedepannya adalah kita. Selain mengambil pelajaran dari Zaid dan Zainab, bagaimana cara menolak perjodohan guru dengan guru Ketika posisinya sekarang intinya ziarah sama Abah. Ziarah sama Abah. Nanti setelah ziarah ada sesuatu yang Abah berikan. Intinya itu. Makanya kita dalam permasalahan yang sangat sakral seperti ini, jangan sampai ketika posisinya, ketika kita setelah menikah ada sesuatu, oleh sebab itu libatkan Allah lewat istikharah. Sebelum istikharah, kita ziarah dulu sama guru kita. Ungkapin. Pastilah. Anda yakin nggak? Sama istri saya itu posisinya udah datang Habib bagaimana sih? Ziarah saya bilang, ziarah dong. Ziarah dulu sama apa? Setelah ziarah udah terbuka, nikah mereka. Gitu. Ziarah dulu sama apa? Yang sudah nikah, ziarah dulu sama apa dong?
Ini teman istri kemarin baru nikah, sekian, ziarah dulu sama apa? Habis nikah ziarah. Jangan datang bawa masalah doang sama guru. Bawa keindahan juga dong. Iya kan? Biar guru itu posisinya senang juga. Minta jodoh, posisi sudah dikasih jodoh, dikasih sesuatu di dalam hal tersebut tentang istikharah, petunjuk lewat wasilah guru, ini diperlambat. Berarti memang kita posisi memperlambat jodoh. Jangan dilihat dari sesuatu ketika perempuan itu apa ya? Polesannya. Iya kan? Itu kamera jahat, bro. Iya kan? Maka Nabi SAW bersabda, "Tungkahu al-mar'atu li arba'in." Dinikahkan perempuan itu disebabkan karena apa? Wali jamaliha. Pertama karena kecantikannya. Ini hati-hati nih kita. Cantik zaman sekarang tuh gampang. Masukin aja ke salon. Mau bagaimanapun perempuan kalau dimasukin salon, cantik. Ya kan? Yang namanya nafsu, kita mau cari yang cantik, ada lagi yang lebih cantik. Kita apa namanya ya? Mencari sesuatu, perlombaan kecantikan, mau cari yang lebih cantik lagi, nanti ada terus. Sampai kapan mau seperti itu modelnya? Nggak finish cari cantik. Yang cantik itu belum tentu mau juga sama kita. Kan begitu. Yang kedua, wali hasabiha. Perempuan dinikahkan karena keturunannya. Kita lihat bapaknya orang siapa. Walaupun posisinya perempuan itu sederhana. Ada orang yang hatinya ke situ. Dan ada juga orang yang hatinya saya mau milih cantik. Ya. Walaupun akhlaknya jelek. Kan kita kan posisinya apa ya? Tersihir karena kecantikannya. Bahasa gitu kan. Kita nggak tahu. Ya kan? Yang namanya nikahnya kan bukan sehari 2 hari. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bertahun-tahun. Kan gitu. Yang ketiga wali maliha. Ya. Nikah karena perempuan itu ada di dalam dirinya itu mendatangkan rezeki. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada tuh ilmunya perempuan yang membawa rezeki. Kita tahu sendiri kan, arahnya ke arah sana. Dagangnya pinter deh. Jadi mindsetnya duit mulu. Dikit-dikit duit, ngukurnya duit. Karena itu bukan menjadi rujukan kebaikan kalau dikit-dikitnya duit, dikit-dikitnya duit. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ke sana arahnya kan kagak. Walidiniha. Kemudian perempuan yang posisinya karena agama. Apa anjuran Nabi? Fatfat bidadidin. Pilihlah oleh kamu karena agama. Taribat ya. Ketika kamu milih karena agama, posisinya bukan agama hanya sekedar dalil. Agama ada kepraktekan, agama ada ikut peraturan yang guru tersebut ngajarin sama kita. Itulah keberuntungan kita. Tapi cuma label Nurul Iman tadi tiga ikutin ajaran guru kita. Bagaimana mau dikatakan Nurul Iman? Abah sudah menyakitkan kepada kita dalam hal ini pengajaran untuk pendidikan. Ya kan? Kawin sama murid saya. Biar sejalan sehati. Ketika pasangan kita ada bandel, ya kan? Langsung bilang, abah pernah bilang begini, gini. Dia itu kalau sudah sama abah, pasti tunduk dia. Dia juga kan punya dalil. Ketika kita dalam keadaan bandel. Abah bilang begini loh bang, begini, gini. Kita juga pasti tunduk. Artinya apa? Biar sejalan kamu dalam ajarannya. Itu maksudnya.
Mungkin yang lainnya bisa menambahkan, dipersilakan. Intinya ziarah dulu sama Abah, istikharah. Gitu. Ada yang lainnya mau menambahkan, silakan. Ustaz Abdul Muti, ayo dong di pagi-pagi ini dalam sharingnya kita mungkin ada sesuatu tambahan-tambahan yang sudah Ustaz Mukti pernah dengar dari Abah, silakan. Atau Ustaz Fahmi yang lainnya. Ada? Kalau nggak ada, ya sudah jam 8. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali ya. Saya mohon maaf, mohon ridanya. Ada bawa-bawa sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Habib Hasan. Ya. Terima kasih Habib. Demikian rekan-rekan tentang kajian surat tafsir tentang tafsir Abah hari ini, tafsir Nurul Iman. Dari saya selaku MC juga mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, semoga selalu diberikan keberkahan dan dimudahkan segala apa yang kita inginkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Dwi. Syukran, sama-sama Ustaz. Kita juga terima kasih. Ya, sama-sama.